韩立当年可也是名韩师祖，没想到还能在这里见到他，韩道友果真是意外之喜。近人呐，不枉老夫一番。 Scene berpindah pada Hanli yang telah tiba di tempat kediaman tetua Linghu. Di sana sang tetua mempersilahkan Hanli untuk masuk. Hanli pun langsung bertanya apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan. Tetua Linghu menjawab, apakah dirimu bersedia kembali ke lembah Huang Feng dan bertugas sebagai penetua? Karena aku ingin kau tahu bahwa usiaku tidak lama lagi, mungkin hanya dalam waktu 20 tahun diriku bisa saja sudah mati. Jadi selama kau bersedia kembali ke lembah Huang Feng semua ini akan menjadi milikmu, dan aku harap kau tidak menyimpan dendam padaku atas kejadian waktu dahulu. Hanli bilang diriku tak mempermasalahkan masa lalu, sebab jika aku berada di posisimu mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Tapi saat ini diriku telah bergabung dengan Sekte Luo Yun, dan tak berniat pindah kembali ke Sekte Huang Feng. Sehingga lebih baik Anda mencari orang lain saja. Tetua Linghu pun menegaskan, namun bukankah Sekte Luo Yun masih memiliki 2 orang tetua? Tak hanya itu saja, bahkan tak ada kepuasan selain memegang semua kekuasaan. Hanli mengatakan aku pikir kau telah membuat kesalahan, karena diriku bergabung dengan sekte manapun bukan untuk mendapat kekuasaan. Karena aku juga hanya ingin mencari tempat yang cocok untuk berlatih, namun Linghu memberitahu, kau mungkin belum mengerti seberapa besar manfaat yang didapat dari memegang kekuatan suatu sekte, dan dirimu tak perlu repot-repot mencari ramuan maupun bahan langka, statusmu di dunia kultivator juga akan sangat berbeda. Dan bahkan jika kau benar-benar tidak tertarik sama sekali, apakah dirimu tak ingat sedikitpun persahabatan lama antara kau dan gurumu? Kau juga harus tahu bahwa banyak mantan muridmu di lembah Maple Kuning. Kalau dirimu tak menggunakan metode Nasken Soul milikmu, bisa saja lembah itu akan musnah dalam semalam oleh upaya gabungan sekte lain. Hanli mengatakan, bangkit dan runtuhnya sekte adalah hal yang sangat umum. Dan mengenai teman-teman seperjuanganku pada waktu dulu, mereka sudah punya takdir mereka masing-masing. Tapi tetua Linghu masih terus membujuk Hanli agar kembali bergabung dengan sekte Huang Feng. Dia bilang bagaimana jika kau tak perlu menjadi penetua lembah Huang Feng, serta aku akan memberi 3 harta yang sangat berharga sebagai imbalan, kalau kau mau membantu lembah Huang Feng 3 kali selama hidupmu. Ia menjelaskan ketiga harta tersebut pada Hanli. Pertama ada perisai cahaya biru, kemudian ada botol fu yang di dalamnya merupakan neidan atau pil, yang dirinya peroleh dari membunuh binatang iblis elang sayap besi tingkat 7. Lalu yang ketiga merupakan batu giok jimat tangan iblis mistik yang berubah, apabila ada sihir yang besar maupun harta karun kuno, akan kehilangan semua kekuatannya jika masuk ke dalam giok ini. Hanli akhirnya menerima ketiga benda langka itu. Dirinya juga berjanji akan membantu lembah Maple Kuning, ketika sedang menghadapi masalah di masa depan. Mendengar janji dari Hanli tetua Linghu pun bisa bernafas lega. Kemudian setelah pembicaraan mereka selesai Hanli tak langsung pulang ke tempat tinggalnya, sebab dia justru pergi ke sebuah toko, sesuai dengan apa yang ada di slip giok pemberian Lu Weiying. Seorang pria pun menunjukkan jalan pada Hanli. Tetapi Hanli menyadari, ada pembatas di terowongan itu yang menghalangi indera spiritualnya, dan Hanli tak menyangka kalau tetua Nanlong lah yang mencari dirinya. Tetua Nanlong meminta maaf karena telah membuat Hanli salah paham. Lalu dia menjelaskan, bahwa kau sekarang menjadi target orang-orang itu, jadi aku khawatir kau akan disergap sehingga diriku melakukan hal ini. Tapi Hanli bertanya apakah ini karena kotak giok yang aku dapat. Lu Weiying langsung membenarkan hal tersebut, sebab sekte roh hantu berniat mendapatkan peta rute serta metode untuk masuk lembah iblis. Lalu kebetulan sekali Daois Han memiliki salah satu barang yang diperlukan untuk memasuki lembah itu. Hanli bertanya apakah yang kalian maksud adalah cincin hitam milikku? Mereka berdua pun membenarkannya.
Han Li kembali bertanya benarkah cincin dua yin yang dibuat oleh penetua kuno, berasal dari meteorit ekstraterestrial. Nanlong Huo menjawab Anda memang berpengetahuan luas. Ia juga menjelaskan, kalau cincin yin bisa membuat seseorang tidak takut dengan cahaya yuan melukai tubuh. Lalu dengan cincin yang, orang tersebut bisa memanipulasi cahaya yuan agar menyerang musuh. Waktu dahulu Master Changkun mengendalikan cincin yin bersama rekan Daoisnya, mereka bahkan beruntung, karena berhasil melewati cahaya yuan tanpa cedera, jadi aku bersama Daois Xuanji ingin bergabung denganmu. Baru diketahui kalau Lu Weiying bisa juga dipanggil dengan sebutan Xuanji. Tetua Nanlong kembali berkata, nanti kita bertiga akan pergi ke lembah iblis untuk mengambil harta karun. Han Li menegaskan lembah iblis merupakan tempat yang paling berbahaya di Tianan, dan aku tidak ingin mati hanya karena ingin mendapatkan beberapa harta karun. Han Li bilang, lagi pula ada banyak kultivator Nasken Soul lainnya, kenapa kau harus memilihku? Tetua Nanlong memberitahu, selain bahaya pembatas serta pecahan ruang di lembah iblis, ada juga beberapa binatang kuno yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu di antara mereka adalah binatang kodok api iblis yang seharusnya telah punah sejak lama. Api iblis merah langit miliknya sangatlah kuat, tapi saat aku melihatmu menggunakan api biru waktu itu, diriku tersadar bahwa mungkin kau bisa mengendalikan kodok api iblis. Han Li pun berkata, apa kodok api itu menghalangi jalan masukmu ke lembah? Xuanji menjawab, bukan cuma itu. Di sana juga ada mayat yang ingin sekali didapatkan oleh Master Changkun, namun kodok api iblis membuat sebuah sarang di dekatnya. Master Changkun saja tak bisa mengalahkannya, apalagi kami berdua. Han Li mengatakan, aku mengerti kalian berdua ingin diriku mengurus kodok api iblis, agar kalian bisa mengambil harta karun dengan bebas. Tetua Nanlong dengan semangat membenarkannya. Sebab selama kita mendapatkan tas penyimpanan kultivator kuno, maka harta karun di dalamnya cukup untuk kita bagi tiga. Han Li bilang, jadi menurut apa yang kalian berdua katakan, selama aku memasuki lembah dan hanya berurusan dengan kodok api iblis, maka jalan untuk mencari harta karun ke wilayah lain harusnya relatif aman. Han Li pun bertanya, lalu kapan kalian berdua berencana untuk pergi ke lembah iblis tersebut? Tetua Nanlong menjelaskan, retakan spasial di lembah itu terjadi setiap 50 tahun, dan akan ada periode yang relatif stabil selama 1 tahun, sekarang menuju periode stabil berikutnya paling cepat akan berlangsung 3 atau 4 tahun. Han Li berkata, karena masih banyak waktu maka aku harus mempertimbangkannya dengan seksama, dan 1 tahun sebelum periode stabil, diriku akan memberikan kalian 2 jawaban yang pasti, bahkan jika aku tak jadi pergi saat itu, maka aku akan meminjamkan 2 cincin yin pada kalian. Han Li berpikir, karena dibandingkan dengan mereka yang usianya hampir berakhir, diriku masih terlalu muda untuk mengambil resiko besar seperti itu. Kemudian Xuanji memberikan token agar Han Li lebih mudah menghubunginya. Lalu Han Li kembali ke tempat tinggalnya. Di sana Mu Peiling memberitahu bahwa Senior Lu dan Senior Lan sudah menunggu Anda sejak tadi. Han Li pun sangat terkejut melihat mereka berdua, apalagi Senior Lu yang sangat antusias ketika melihat kedatangan Han Li. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang kembali ke Sekte Awan Jatuh. Sesampainya di sana Senior Lan bilang, kami membutuhkanmu kali ini untuk membantu aliansi 9 bangsa melawan bangsa Mulan. Namun pada pertemuan besok, kita tidak bisa membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Lagi pula kita juga harus waspada terhadap aliansi 9 negara, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan 3 kekuatan utama kita. Han Li pun setuju dan akan mematuhi semuanya. Lagi pula dia tidak ingin melawan musuh. Sementara ada orang yang berkonspirasi di belakangnya, Senior Kan mengatakan, baiklah kalau begitu, kita akan bertemu lagi di pertemuan besok. Setelah itu ia pun segera pergi dari sana. Senior Lu merasa khawatir karena Han Li telah bertemu dengan tetua Linghu. Sebab ia takut jika Han Li akan kembali ke lembah Mapel Kuning.
alias Sekte Huang Feng, tempat dulu Han Li pernah tinggal. Namun Han Li memberitahu, jika kali ini aku mengunjungi seorang kenalan lama tetapi itu hanya sekedar reuni, dan kami tidak membahas hal-hal yang penting. Kupikir aku bisa kembali ke sekte setelah menyelesaikan semuanya. Tapi garis depan ternyata masih memanas, dan ia merasa sangat ingin kembali ke sekte awan jatuh. Karena sudah tenang, Senior Lu pun segera pamit dan pergi bersama Senior Lan. Keesokan harinya di aula pertemuan, jumlah kultivator yang hadir meningkat drastis, membuat ketua sekte Beiye lengah. Ia berkata silahkan berbicara dengan leluasa. Oleh karena itu pada rapat dewan terakhir, mereka juga harus mempertimbangkan pendapat semua orang. Aturannya adalah apapun jenis misi yang diemban oleh kultivator tingkat tinggi, keempat kekuatan utama harus mengirimkan jumlah orang yang sama untuk berpartisipasi. Pasukan bala bantuan dari berbagai sekte masih dalam perjalanan, dan Han Li beserta yang lainnya telah bergegas ke garis depan. Di sana ada kultivator Ma dari Paviliun Haoran. Ia bilang ini adalah Gunung Naga Kuning. Aku sudah pernah ke sini 2 kali sebelumnya. Formasi pertahanan di sini cukup tangguh. Di masa depan kita harus mengandalkan formasi hebat ini untuk menghadapi Lembah Mulan. Di sana juga ada Gu Suangpu dari Sekte Yuling, dan tentu saja Han Li dari Sekte Awan Jatuh. Di sana juga terlihat kabut hijau pekat menyebar ke seluruh gunung, dan terlihat beberapa kultivator berada di tengah kabut itu. Ada juga yang lainnya di luar kabut tersebut. Chong Yunxi dari Sekte Kingsu memberikan salam pada para tetua. Di sana juga ada adik kakak Murong dari Lembah Huang Feng atau Lembah Mapel Kuning. Han Li teringat dengan mereka. Rupanya mereka telah mencapai tahap core formasi. Ia bertanya apakah kultivator Ni baik-baik saja. Orang itu terkejut sebab Han Li juga kenal dengan senior Ni. Namun Han Li menjawab, wajar saja kamu tidak mengingatku. Karena kita hanya bertemu sebentar waktu itu. Temannya tak menyangka jika mereka berdua bisa mengenal seorang kultivator Nasken Soul dari sektor awan jatuh. Namun Murong bilang jika aku tidak mengenal mereka. Tanpa berbasa-basi lagi mereka pun segera masuk ke tengah kabut hijau. Seorang pria bernama Daoi Lu merasa senang dengan kedatangan Ketua Ma dan Ketua Gu. Tetua Ma memperkenalkan jika Han Li berasal dari Sekte Awan Jatuh, dan dia baru berusia 200 tahun namun sudah berada di ranah Nasken Soul, bahkan mampu menjaga ketampanannya, sehingga membuat kita yang tua ini merasa malu. Dao Islu berkata aku baru saja menerima kabar, bahwa sekelompok penyihir telah menerobos lembah Tantai yang dijaga oleh Taois Bu. Mereka akan tiba dalam setengah hari, kita akan membutuhkan dukungan dari semua orang saat itu. Tetua Ma bilang jika ini masalah kecil, serahkan saja padaku, jadi tidak perlu melibatkan Taois Han Li dan saudara Gu. Ia juga berkata, bukannya aku mau pamer, tapi aku baru saja mendapatkan artefak ajaib dan ingin menguji kekuatannya. Seorang junior wanita akan mengantarkan Han Li ke tempat istirahat. Junior itu bertanya apakah senior Ni baik-baik saja, karena ia juga sudah lama tidak bertemu dengannya. Han Li tak menyangka jika junior itu juga mengenal saudara Ni. Junior itu memberitahu, jika aku bisa menjadi murid Huadou Wu berkat rekomendasi dari senior Ni kala itu, tentu saja aku sudah kenal dengannya. Han Li merasa familiar dengan wajah dari junior tersebut, dan ia bertanya apakah namamu adalah Li Yingning. Junior itu terkejut dan ia bertanya, apakah Anda pernah mendengar namaku sebelumnya? Han Li tanya lagi siapakah nama ibumu? Junior Li menjawab ibuku bernama Mo Yuzu dan berasal dari negara Yue. Ia juga menunjukkan Li Ontin giok komunikasi spiritualnya. Lalu Han Li bilang harusnya sekarang kau sudah tahu siapa aku. Lantas apa yang ibumu katakan padamu waktu itu? Secara logika kau seharusnya bergabung dengan Sekte Roh Kekaisaran, bukan Sekte Dermaga Pedang. Junior Li menjawab, ibuku tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa itu adalah hadiah ucapan selamat dari seorang teman kultivatornya. Rupanya Junior Li tidak tahu tentang urusan ayahnya,
Karena tak lama setelah menyadari hal-hal itu ayahnya mengalami kecelakaan. Hanli bergumam, sepertinya sebagian besar disebabkan oleh perselisihan internal dalam aliran iblis. Orang tuamu terjebak di tengah-tengah konflik tersebut. Lagi pula yang bertanggung jawab sekarang adalah kultivator dari sekte roh hantu. Hanli memberitahu sebelum memasuki dunia kultivasi. Aku dianggap sebagai kakak tiri ibumu. Mulai sekarang, panggil aku Paman Beladiri Han. Hanli memberikan beberapa pil untuk kultivasi Junior Lee di tahap core formasi. Ia juga memberikan bola yang terbentuk dari serangga emas, yang mana bola itu dapat menyelamatkan hidupnya jika dia dalam bahaya. Junior Lee segera mengucapkan terima kasih kepada Hanli. Setelah Junior Lee pergi, Hanli melanjutkan penyempurnaan api ekstrim ungu di tempat peristirahatannya. Kemudian datang Taois Lu yang merasa panik. Ia menyuruh Murong dan Li Yingning untuk memanggil Tetua Gu dan juga Hanli. Hanli pun segera datang ke sana. Daois Lu memperkenalkan tamu terhormat yang bernama Xia Yunhe dari Lembah Tiantai. Yunhe meminta maaf karena penampilannya berantakan, sebab ia baru saja berhasil keluar dari kesulitan berkat intervensi dari Tetua Ma. Jika tidak itu akan sangat berbahaya. Ia menceritakan tentang binatang kuat yang sangat besar. Binatang itu menghancurkan formasi besar dalam satu pukulan. Aku juga terjebak oleh penyihir lawan dan tidak bisa menghentikan binatang tersebut. Tetua Gu bertanya berapa banyakkah yang mereka kirim. Karena jika mereka tidak terlalu banyak, mungkin kita bisa menyerbu masuk untuk melenyapkannya. Tetua Yunhe menjawab, aku melihat 3 di antaranya, terutama salah satu penyihir yang sangat aneh. Seolah-olah dia berubah dari sesuatu yang asing. Kemudian terdengar suara genderang perang dari Lembah Mulan. Mereka telah mencapai parameter formasi Tianan. Di sana terlihat 2 penyihir tingkat tinggi dari Lembah Mulan, dan ada 1 penyihir misterius yang tak terlihat wajahnya. Seorang kultivator bertanya, Tuan Tianku, apakah kita harus menyerang dan menerobos masuk sekarang? Tuan Tianku menjawab, tidak perlu. Mereka akan segera keluar menemui kita. Benar saja, Hanli dan Daois Lu segera keluar. Penyihir Ku Yao berkata, apakah kalian ingin bertarung 1 lawan 1 atau pertarungan bebas? Tetua Ma berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Aku akan melawannya. Tetua Ma segera mengeluarkan teknik Ki kebenaran Haoran. Sementara Chong Yun Si penasaran apakah penyihir itu sangat kuat. Daois Lu menjawab, tidak masalah, karena teknik Ki kebenaran Haoran cocok untuk melawan kekuatan apinya. Hanli mendapatkan pesan telepati dari Tetua Ma. Lalu Tetua Ma berkata, ular piton api itu ada padamu. Ini bukan makhluk roh biasa. Penyihir Ku Yao menjawab, rupanya kau memiliki mata yang tajam. Penyihir Ku Yao segera menggunakan ular apinya untuk melahap Tetua Ma. Namun Tetua Ma segera mengeluarkan teknik Taoismenya. Ternyata diagram yin dan yang mampu menahan ular api tersebut. Bahkan ular api itu sampai kesakitan. Daois Lu sangat senang, karena kita berhasil mengepung lawan dalam sekejap. Chong Yun Si juga kagum, sebab harta kuno milik Tetua Ma sangat menakjubkan, dan ia yakin jika kita pasti akan menang. 未免也太可怜了呀！连韩氏族，寿元将近，只是这韩立当年可也是连韩氏族，没想到还能在这里见到你，韩道友果真是是意外之喜。俊人呐，不枉老夫